Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadzal majma'il mubarak ijma'na wa hababan lana fi darikal firdausi ya rajwana. Allahumma rizqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa qiyam, kita bisa bangun dan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk yaitu qiyam Ramadan, termasuk dijadikan sebagai orang yang melaksanakan ibadah, menghidupkan malam pada bulan Ramadan. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang hamba dimudahkan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah atau bisa beribadah atau bisa menjalankan ketaatan kecuali itu adalah hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mendapatkan dirinya dalam keadaan sehat, dirinya dalam keadaan kuat, dalam keadaan ada waktu, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dimudahkan untuk bisa digunakan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang pada detik ini, saat ini mereka berada di dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah. Maka jika kita mendapatkan nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah maka kita lihat itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasa syukur kita kepada Allah harus selalu meningkat, harus selalu bertambah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Apalagi kita sekarang sudah sampai masuk ke dalam 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Maka yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita, umur kita, dan apa yang kita gunakan saat ini, ketahuilah semuanya nanti akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa umurmu engkau gunakan? Untuk apa kesehatan yang aku berikan? Untuk apa jasad yang aku ciptakan untukmu? Maka akan nanti ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memahami bahwasanya kita ini semuanya tidak lain menuju atau berjalan kepada tempat kubur kita masing-masing. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita berjalan mendekati tempat kubur kita masing-masing. Tidak ada hamba yang setiap hari melangkah kecuali langkahnya itu akan menghantarkan dia ke tempat yang peristirahatan terakhir, yaitu bagaimana dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang di hari seseorang itu adalah menghadap Allah, itu adalah hari pungkasan. Itu adalah hari di mana tidak ada hukum lain kecuali hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada hari kecuali yang akan bangga, yang akan senang dengan amalnya, itu adalah orang yang memang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, menggunakan waktunya untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menggunakan waktunya untuk sesuatu yang membuat Allah ridho kepadanya. Dan alhamdulillah,
jika seorang hamba itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia kumpul dengan orang yang baik, kemudian melaksanakan kebaikan, mudah untuk membaca Al-Quran, mudah untuk sholat sunnah, mudah untuk berzikir, ketahuilah lisan yang disebut lisan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lisan yang tiada keluar darinya ucapan kecuali ucapan itu adalah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapan itu untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lisan yang dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Allah agar diberkahi umur kita, diberkahi anggota tubuh kita, diberkahi ilmu kita, diberkahi apapun yang Allah berikan kepada kita. Maknanya apa? Di dalam setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta berkah, yaitu bertambahnya kebaikan di nikmat tersebut. Kalau sudah keberkahan itu masuk ke dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita, maka tentunya mata digunakan untuk yang baik, telinga akan digunakan untuk yang baik, lisan digunakan untuk yang baik, anggota badan lain juga digunakan untuk yang baik. Dan ketahuilah bahwasanya kita semuanya adalah hamba yang apapun yang kita lakukan itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita kerjakan adalah sesuatu yang baik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lintasan-lintasan dalam hati kita adalah lintasan yang baik, karena sangat rugi jika orang itu ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan yang baik tapi dia tidak laksanakan. Terlintas dalam hatinya sesuatu yang baik tapi tidak diamalkan. Terlintas di hatinya untuk melakukan kebaikan tapi ternyata anggota badan yang lain tidak ikut untuk menampakkan atau merealisasikan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu jangan tunda kebaikan. Lintasan apapun yang ada dalam hati kita jangan ditunda. Lintasan kebaikan apapun di hati kita jangan ditunda, karena menunda adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kita ada tergolong sebagai anak buahnya setan. Setan itu salah satu sifatnya adalah akan mengajak hamba Allah, yaitu manusia ini, adalah untuk menunda-nunda kebaikan. Bisa dilakukan sekarang, kata setan, nanti aja, kamu kan masih muda. Nanti saja, kamu kan masih ada waktu yang lain. Nanti saja. Atau mungkin, contohnya lagi, ada orang diberikan oleh Allah untuk bisa membaik, untuk bisa melakukan infak sedekah. Mungkin sekarang dia hanya bisa infak misalkan 1.000, tapi kata setan, jangan sekarang, besok aja kamu bisa infak 2.000, kan lebih gede. Lebih gede mana 1.000 sama 2.000? 2.000. Tapi kaidah di dalam kita melakukan kebaikan, apa yang engkau bisa itu yang engkau kerjakan. Kenapa? 1.000 yang kita lakukan sekarang itu lebih baik daripada 2.000 besok. Kenapa? 2.000 besok belum tentu engkau akan melaksanakannya. Kenapa? Setan akan ngomong lagi dengan pembahasan besok yang 2.000 itu. Bisa saja besok yang 2.000 ada kebutuhan yang lain yang kemudian setan menggoda. Ketika sekarang 1.000 enggak, besok aja 2.000 kata setan. Ternyata datang hari esok diingatkan oleh setan, sabun cucimu kan habis, beli sabun cuci dulu deh. Kan itu kan kebutuhan yang yang inti. Atau mungkin sabun-sabun yang lain sudah habis. Jadi akan diingatkan atau akan diberikan oleh Allah, oleh setan, agar bisa menunda-nunda kebaikannya. Karena kalau kita melakukan, manusia itu tidak menunda kebaikan, walaupun dia sekarang punya 1.000 dia keluarkan, maka itu adalah bukti orang yang tidak mengikuti setan. Jadi setan itu akan menggoda manusia agar dia akan selalu menunda-nunda kebaikannya. 1.000 yang dilakukan sekarang itu lebih baik. Kenapa? Karena 2.000 besok belum tentu dia akan melakukannya. Belum tentu dia akan melakukannya. Oleh karena itu para salaf ketika menasihati orang-orang yang sekitarnya, itu mereka semuanya adalah berlomba-lomba untuk melakukan apa yang dia bisa pada saat itu, bukan esok hari. Jadi kalau kebaikan jangan ditunda esok hari.
Walaupun mungkin jumlahnya lebih besar, lebih gede yang akan dilaksanakan besok, tapi tentunya sekarang itu lebih baik karena bisa untuk dilakukan sekarang. Apakah besok ada yang menjamin akan hidup sampai esok hari? Bisa saja waktunya hanya untuk sampai malam ini, bukan sampai esok hari. Sehingga kebaikan jangan ditunda. Kebaikan jangan ditunda. Lakukan apapun dari kebaikan jangan sampai kita tunda. Sehingga apa yang kita lakukan termasuk adalah kebaikan yang di situ maknanya ingin mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, puasa kita jaga, puasa kita jaga, karena yang kita lakukan dari ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan dalam Ramadan, itu yang terpenting adalah puasa, karena puasa adalah ibadah yang wajib saat ini. Dan tentunya siapapun yang ingin mendapatkan pahala puasa utuh, maka bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi tentunya juga menahan lisan dari berbohong, menahan lisan dari untuk memfitnah, menahan lisan dari untuk melakukan kekejian, dan menahan mata dari melihat yang haram, menahan telinga dari mendengar yang haram. Itu akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita pada malam hari ini kita renungi apa yang sudah kita lakukan pada hari-hari yang lalu dari puasa kita. Apakah sudah kita maksimal di dalam puasa kita? Apakah kita sudah benar-benar dalam ibadah kita? Apakah kita sudah benar-benar untuk melaksanakan kewajiban puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Jaga pahala kita dengan kita meninggalkan segala bentuk riya. Jaga pahala kita dengan kita meninggalkan segala bentuk kesombongan. Jaga pahala kita dengan kita meninggalkan segala bentuk berbangga dengan ibadah yang sudah kita lakukan, karena itu semuanya ada perkara-perkara yang bisa menghanguskan pahala puasa kita, yang bisa menghanguskan pahala puasa kita. Makanya kalau kita ingin puasa pahala kita utuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tinggalkan sifat sombong, tinggalkan sifat riya, tinggalkan sifat ujub, bangga dengan amal perbuatan, dan tentunya jauhilah segala apapun yang bisa menghabiskan pahala kebaikan kita yang telah kita lakukan. Dan tentunya yuk kita mulai untuk bisa menjadi orang yang membenahi diri, hubungan dia dengan Allah dan dengan sama manusia. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan hamba yang selalu ingat bahwasanya dia adalah dalam pantauan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita sadar semua ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya semakin hari akan semakin ingin meminta kepada Allah nikmat yang lebih, sehingga nikmat itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi orang yang di dalam beribadah puasa, menjadi orang yang menegakkan bulan Ramadan, dan kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa diampuni oleh Allah, dosa orang tua diampuni oleh Allah, dosa guru-guru diampuni oleh Allah, dan kita menjadi orang yang nanti ketika keluar dari bulan Ramadan menjadi minal faizin, dari minal aidin, menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dalam keadaan diampuni dosanya, dan menjadi orang yang menang dengan hakikat kemenangan di bulan Ramadan. Itu saja dari kami. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.